A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabi rasulil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama juga dengan kekhusyukannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat sehingga tubuh kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa apabila lautan di bumi ini itu dijadikan sebagai tinta, lalu kemudian pepohonan di dunia ini dijadikan sebagai penanya, maka dalam satu riwayat tersebut disebutkan tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang diberikan kita sampai detik ini, ya, kecuali hanya sedikit saja, ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah kita, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah dalam mempelajari sunnah-sunnah beliau, senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang mengikuti jenazah. Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mengikuti kepada seorang mayit itu ada 3 hal, yaitu keluarganya. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan kemudian amalnya. Kemudian kembalilah yang 2 macam dan tertinggallah yang 1. Kembalilah keluarganya serta hartanya dan tinggallah amalannya. Muttafaqun alaih. Jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia ini kita juga membutuhkan harta. Di kehidupan yang di dunia ini kita juga membutuhkan seorang teman. Akan tetapi tidak selamanya, bahkan sampai kita meninggal dunia pun mereka hanya mengucapkan ternyata si fulan seperti ini, seperti ini. Saat kita yang meninggal, ya, maka salah satu tanda disebutkan oleh seorang ulama bahwa tanda-tanda seorang yang meninggalnya itu dalam kebaikan, ya, dalam husnul khotimah. Salah satunya ketika seseorang yang ditinggal pergi oleh seorang yang lain, maka seorang yang masih hidup dia akan merasa kehilangan. 1, kehilangan kebaikan yang telah dikerjakan semasa hidupnya. Mungkin saat kita bersama dengan saudara kita, saat kita bersama dengan teman kita, maka saat teman kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika semasa hidupnya teman kita ini berbuat kebaikan, maka kita akan merasa kehilangan, ya. Kemudian dalam satu tanda juga disebutkan tatkala seorang itu meninggal, ya, selain banyak orang yang merasa kehilangan, yaitu ketika ia meninggal dunia banyak orang yang mendoakannya. Ya, dalam satu hadis yang lain itu disebutkan juga saat mensolatkan, ya, itu banyak sekali yang mensolatkan, ya. Padahal kita sendiri tidak tahu apakah diri kita ini yang hidup sekarang, ya, pertanyaannya apakah kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, ya, minimal untuk keluarga kita, minimal untuk saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Coba ketika kita saat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang mungkin patut diceritakan oleh saudara kita atau teman kita, ya? Apakah sholat kita? Apakah karena kebaikan kita selama hidup? Apakah karena sedekah kita? Bisa jadi, ya. Ini dalam satu jamaah masjid ini pernah disebutkan itu. Ini si fulan itu kan saat mengadakan event pengajian di masjid, gitu kan, selalu menjadi nomor 1. Ya, ini saya sebutkan di tempat kami, di perkampungan, ya, desa tempat kami. Biasanya ketika mengadakan satu event pengajian akbar, itu kan, nanti kalau di kita ini terbiasa membuka, ya, ini siapa yang mau ikut andil berdonasi dalam berjalannya event ini. Tapi di tempat kami biasanya itu ditawarkan, Pak. Misalnya ada rapat takmir masjid itu ditawarkan, nanti ada Bapak Lurah, ada Bapak RT, ada mungkin warga-warga sekitar yang menjadi tokoh juga. Itu biasanya sebelum kita open donasi itu biasanya sudah penuh, ya, sudah penuh. Tapi Pak, kelemahannya itu kan, walaupun mereka apa ya, mungkin ketika ada event itu sangat antusias, gitu kan, tapi ketika sholat berjamaah, ya, ketika mungkin di masjid hanya sekedar untuk memakmurkan masjid, ya, itu salah satunya kita aktif
untuk sholat berjamaah 5 waktu kita kalau tatkala kita ada di rumah mungkin ya, itu pun sulit kita menemui mereka. Tapi kalau ada event ya mungkin ada pengajian akbar itu kan, mereka selalu saya yang bayar kiainya, saya yang menyiapkan ubur rampe, snack, makanan dan lain-lain, saya yang menyiapkan panggungnya, saya yang akan menyiapkan ini dan sebagainya. Tetapi jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dengan demikian itu khawatir. Dahulu pernah saya sampaikan bahwa ibadah yang sifatnya berjamaah ya, dulu waktu itu saya membahas tentang kurban ya, ibadah yang sifatnya itu berjamaah atau dengan orang banyak, termasuk juga sholat Pak, sholat 5 waktu di masjid, juga seperti kajian, juga seperti event pengajian akbar dan lain-lain ya, itu berpotensi besar. Saya bilang sangat berpotensi besar untuk kita berbuat riya ya, saya khawatir gitu. Maka jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita dilarang ya untuk mengerjakan amalan baik, bukan kita dilarang untuk menyampaikan satu kebaikan. Maka dalam satu sahabat itu pernah, kalau kita beramal gitu kan, bahkan sampai ada yang mengatakan seakan-akan ketika tangan kanan kita memberikan kepada orang lain, memberi kepada orang lain ya, maka jangan sampai tangan kiri kita ini melihat ya. Tapi di sisi lain itu juga ada hadis Pak, yang ketika kita sedang memberikan kepada orang lain, sedang beramal ya, ada juga yang mengatakan sampaikanlah kepada orang lain ya, supaya apa? Mereka menjadi termotivasi untuk ikut beramal sama seperti kita ya. Ini urusannya adalah hati masing-masing ya, urusannya adalah kembali kepada hati masing-masing. Kalau kita siap ya, kalau kita kuat untuk menahan dari segala sesuatu yang nanti akan timbul ya, seperti pujian, seperti sifat yang sombong, takabur dan sebagainya, maka kita diperbolehkan ya. Pak, aku meh sedekah, meh harap gawe ubah masjid, kita ubah sing luwih gede meneh ya. Saya punya dana 50 juta, saya sampaikan di jamaah seperti itu lebih ahsan ya, timbang ya, daripada kita bersedekah jadi nggak seberapa kan. Ini pernah Pak, saya jadi panitia pembangunan masjid itu kan, ceritanya beliau itu menyampaikan donasi ya, ini saat untuk nambah donasi ya, karena waktu itu tinggal finishing, berarti lantai, kemungkinan dinding, atap dan lain-lain ya, itu beliau sampaikan ya sekian. Tapi pada akhirnya loh, kok nama saya tidak dituliskan di sini Ustaz ya, saya rada gimana gitu. Jadi berat juga, jadi apa namanya, punya diamanai sebagai panitia, kadang-kadang kita bingung dengan mereka gitu kan. Kalau kita sampaikan, saya khawatir itu kan, mereka akan merasa senang, dan padahal saat mereka beramal kemudian kita puji, kita sampaikan di hadapan orang lain dan mereka merasa senang ya, maka amalnya akan sia-sia, tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun di akhirat nanti. Karena apa? Dia sudah mendapatkan pujian ketika di dunia. Sama seperti sholat, biasanya kita di kajian datang ya, di hari-hari biasa kita tidak mengerjakan sholat sunnah, tapi saat di kajian karena di situ ada orang banyak, kita sholat. Nah, jamaah rahimakumullah ya, kecil memang ya amalan yang kita kerjakan ya, pahalanya tidak seberapa, tapi sombongnya sampai dihitung di akhirat kelak. Nanti akan datang ya saat hari yaumil mizan ya, yaumil hisab. Ya Allah, dahulu aku mengerjakan puasa
Tapi kenapa di akhirat tidak ada pahala puasa untukku? Ya, dahulu aku mengerjakan sholat qiyamul lail, tapi kenapa di akhirat tidak ada pahala untukku? Ya, baca Quran juga gitu, berpotensi besar Pak. Yang pertama itu puasa, yang kedua baca Quran. Maka sampai disebutkan keutamaan dua-duanya. Ya, jadi ada seorang laki-laki, ya, kita boleh iri kepada dua amalan. Yang pertama adalah ketika orang mengerjakan puasa, ya, di siang hari. Kemudian yang kedua adalah ketika orang membaca Quran siang dan malam. Ya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hadis juga yang menyebutkan itu tidak puasa, akan tetapi orang yang banyak harta, ya, dia mengamalkan siang dan malam, ya, sebagaimana dia bernapas, ya, dapat amalkan, sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Kalau ditanya, ya, kalau di hari biasa bagaimana sifat dermawan Nabi Muhammad SAW, ya, itu sama seperti angin. Tapi saat memasuki bulan Ramadan, bagaimana sedekahnya Rasulullah SAW? Bahkan sampai tidak terhitung, ya, bahkan ditanya bajunya langsung dikasih, ya, wah ya Rasulullah, engkau memakai baju yang begitu bagus, ya, Rasulullah izin ke belakang, diambil, dikasihkan bajunya Pak, ya, sampai seperti itu. Ya, berarti nilai daripada sedekahnya Rasulullah SAW, ya, ketika ada orang yang bertanya langsung kasihkan, ada orang yang bertanya langsung kasihkan, ya, secepat angin, secepat kilat, ya, tanpa hitung dulu. Kalau kita akan mikir, bijane orang yang minta sedekah ini bener enggak nanti buat apa misalnya, bener enggak ini untuk makan dan sebagainya, kita pikir-pikir, ya. Dan yang kedua adalah yang boleh kita iri itu adalah ketika seorang laki-laki yang membaca Quran siang dan malam, ya, ditiru. Karena dalam sebuah keutamaannya adalah di setiap huruf dalam Al-Quran ketika kita baca itu membuat satu pahala yang besar, ya, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kebaikan dan berkali lipat menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau diibaratkan seorang yang menjadi penghafal Quran, itu kan, dahulu teman saya ini ada yang bertanya, saya murojaah ini, bahkan waktu ngaji saya dari 24 jam itu yang saya gunakan ngaji itu sampai hampir 15 jam sing tinggi ngaji Pak, dari 24 jam itu waktu di pondok ini. Tapi beliau sampaikan, kenapa hafalan saya ini tidak lancar-lancar, Ustaz? Ya, saya mendengar, ya, ya, saya sampaikan itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala ingin kamu lebih lama lagi dalam membaca Al-Quran, ya, subhanallah, itu kan. Bahkan yang dia sampaikan, harus berapa kali kita membaca dalam saat menghafal, harus berapa kali kita membaca untuk mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Itu jumlahnya wallahu alam tidak ada yang tahu, ya. Imam Syafi'i itu kan dalam 30 hari saat puasa Ramadan dia mampu, ya, menghatamkan Al-Quran selama 60 kali, berarti sedino hatam ping pindho, ya, satu hari hatam 2 kali. Itu Imam Syafi'i, siang itu baca hatam sekali, malam baca. Nah terus turunnya piye, ya, tidurnya bagaimana, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan satu keutamaan kepada beliau, mungkin hafalannya itu seperti membaca surah Al-Fatihah. Ya, kalau Al-Fatihahnya kita bisa sama dengan Imam Syafi'i, mungkin beda sithik Pak, beda fasih. Tapi pas masuk surat Al-Baqarah, wah bedanya ada. Ya,
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi 1 sampai 5 lancar koyo Al-Fatihah persis. Mulai wis masuk ayat ke-6, 7, 8, 9, 117, wah udah nggak lancar lagi. Nah ini Imam Syafi'i itu dari surah Al-Fatihah gitu kan, sampai surah Anas itu sama kekuatan hafalannya, masuk ke surat Ar-Rum, masuk surat Luqman, masuk surat As-Sajdah, ya Shofat, Yasin, dan ke belakang terus, ya kekuatannya sama saat seperti membaca Al-Fatihah. Kalau kita membaca Al-Fatihah kan sambil berdiri bisa, sambil nyetir bisa, sambil naik sepeda motor bisa. Coba yang di murojaah surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ya mau ke warung 12-an atau Pak, mikir wa idal biharu fujirat atau wa idal biharu sujirat, wa idal biharu sujirat bareng diteruske. Tuh, ini bukan At-Takwir balen niku ngarep nih idza syamsu kuwirat. Maunya ke perempatan RCTI sombu 12 ning Pajang mriku Pak. Ya, mergo mikir wa idal biharu sujirat atau wa idal biharu fujirat, muter ya kul ya ayyuhal kafirun itu la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun, muter rambung ya. Jadi itulah kenapa ketika seorang diberikan keutamaan, bahkan sampai dia yang membaca, ya membaca saja, bahkan sampai ia yang mendengarkan, pahalanya sama seperti orang yang membaca. Tapi nggih nek bisa baca ojo ming ngrungokke ae. Mas kok orang ngaji Mas, aku ngrungokne jenengan kan pahalane padha kali sing mireng nggih ya, karo kelekaran gitu. Beda lagi dengan orang yang membacanya sendiri, ya begitu pahalanya besar, ya 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan, setiap kebaikan itu berlipat ganda menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ke materi kita. Ya, kita sudah masuk di materi bab sholat. Ya, kemarin ada hukum, ada hikmah, kemudian ada keutamaan. Ya, sekarang kita masuk pada keutamaan sholat. Dalam menjelaskan keutamaan sholat, keagungan posisi sholat, cukuplah kita membaca hadis-hadis Nabi sebagai berikut. Ya. Ini ada hadis yang pertama, kepala agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, kemudian puncak atapnya adalah jihad fi sabilillah. Ya, jadi kalau Islam ini, ya ukurannya adalah sholatnya. Ya, kemarin saya sampaikan, ya begitu mudah orang meninggalkan sholat, padahal di akhirat nanti akan dibangkitkan, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ya bangkitkan aku, hidupkan aku lagi ke dunia. Saya minta 1 hari ingin bersujud kepada Allah, ingin mengerjakan sholat, karena waktu di dunia tidak mengerjakan sholat. Ya, tapi permintaan itu mustahil. Ada yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika hidup dia tidak mempergunakannya, tidak membelanjakannya di jalan Allah. Ya, tapi ketika meninggal dunia minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, hidupkanlah aku, nanti akan aku sedekahkan semua. Ya, orang itu penyesalannya di belakang, gitu kan. Sama ketika kita membaca sebuah hadis, membaca sebuah ayat, itu kan pasti akan bertentangan dengan hawa nafsu kita. Ya, penake wong niku mboten salat. Penake karepe hawa nafsunya itu seperti itu. Ya, cenderung keluar dari aturan. Penake melanggar aturan. Itu karepe hawa nafsunya kita. Tetapi jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu salat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat
perjuangan beliau, ya, naik turun hanya meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari 50 rakaat. Kalau seandainya saat ini kita sholat 50 rakaat, mboten enten kajian bakda maghrib gitu. Ya, enggak tahu namanya apa. Ya. Jadi jilid-jilid sholat, Pak. Mungkin tata kehidupan kita tidak seperti ini, mungkin belajarnya beda lagi. Kalau seandainya itu 50 rakaat, ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW disarankan oleh Nabi kita, Nabi Adam, disarankan oleh Nabi Musa, disarankan oleh Nabi Nuh, disarankan oleh Nabi Isa, naik turun. Ketika sampai 5 pun ditanya, ya Rasulullah, berapa wahyu sholat yang engkau terima untuk umatmu? 5 waktu. Ya, niku masih ada yang minta, ya Rasulullah, minta diturunkan lagi. Ya kan Rasulullah pun bolak-balik nih, negosiasi dari 50 ke 40 ke 30 ke 25 ke 20 15 10 niki pun 5 arep balik melih kewuh Pak. Ya, sudah cukup insyaallah. Ya, umatku kuat. Makanya sampai disyariatkan kepada kita mengerjakan dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu saja. Ya, ini bagi orang yang tidak diberikan cahaya hidayah di dalam hatinya, maka begitu sulit mengerjakan arepe sholat Pak nggih. Ya, arepe sholat Jumat, sing biasanya orang sholat Jumat, karena ditanya arep sholat Jumat Pak di, ya sesuai ramangkat, ditanya Pak kok nggak berangkat sholat Jumat? Aku pekeuh ditekoni arep mangkat sholat Jumat. Ya, belum lagi yang jamaah di masjid. Ya, banyak godaan orang yang setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Maka di dalam Quran itu disebutkan, ya, apa namanya? Janganlah kalian merasa bebas, janganlah merasa aman sebelum iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengatakan saya beriman, ya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, bahwa kita meyakini bahwa Allah ini adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saat kita bersyahadat pun ada konsekuensinya, kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, umroh dan haji dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, antara seorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Makanya di dalam hadis yang lain itu disebutkan, orang yang meninggalkan sholat, ia berarti telah menjadi kafir. Itu ada hadis keras. Kalau kita mengartikan seperti itu, wah berarti satu kali kita mengerjakan sholat, meninggalkan, berarti kita telah menjadi kafir. Ya, ini nanti bisa diteliti daripada kasusnya. Mungkin bagi orang yang mu'alaf, ya, banyak orang yang membimbing seorang yang mu'alaf itu tidak mudah. Ya, mangkat sholat mawon wis alhamdulillah, rasa ngangge bacaan Allahu Akbar, gerakannya iso bener wis alhamdulillah. Dulu pernah ada yang disyahadatkan di pondok Pak, itu adalah seorang ibu-ibu gitu kan, minta bimbingan sholat, sedangkan dia diusir dari rumah, kemudian diceraikan suaminya, ditinggalkan, dikeluarkan dari pekerjaannya gitu. Kalau dari non muslim berubah menjadi muslim, ancamannya berat. Bahkan di Solo ini sedikit sekali yang mengurusi hal-hal seperti ini. Kalau yang mengurusi anak yatim banyak, ya, apa namanya, duafa banyak, pondok pesantren penghafal Quran berjamur, ya, sekarang di mana-mana ada. Tapi yang mengurusi lembaga, ya, seorang mu'alaf, padahal ujiannya berat Pak, ya, ketika dia bekerja di satu instansi itu kan pasti akan dikeluarkan, diceraikan oleh suaminya,
dikeluarkan dari anggota keluarga. Coba. Baru dia bersyahadat, ya, diancam untuk dibunuh. Wah, yang lebih ngeri lagi diancam dibunuh, Pak. Supaya nek kowe nekat mlebu ning agama Islam, ya, tak pateni, yang akan dibunuh sama keluarganya sendiri. Wah, kamu ini menyebarkan satu aib gitu kan. Kata pendapatnya, keluarganya itu seperti itu. Pernah saya itu. Nah, bagaimana Bu ujiannya? Tapi beliau bisa bersabar. Akhirnya kita hubungkan link dengan teman-teman, ya, yang memang mengurusi seorang malam. Dia akan dibimbing mungkin dari awal, dari bacaan sholatnya, dari bacaan Qur'annya, dari pemahaman-pemahaman yang kecil, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari sejak kecil orang tua kita sudah Islam. Itu sudah satu nikmat yang luar biasa. Belum tentu kalau orang tua kita belum Islam, lalu kemudian kita saat ini menjadi seperti sekarang, kita mengenal sholat, ya, kita mengenal agama Islam, kita bisa membaca Quran, belum tentu. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, dilahirkan dari keluarga Islam. Ya, sudah sejak kecil diajarkan oleh adab-adab Islam. Ya, bagaimana adab makan, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab bertemu dengan orang lain, ya, dan sebagainya. Ya, maka nikmat inilah yang harus banyak-banyak kita syukuri. Kemudian yang berikutnya, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula hingga mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka melindungi darah mereka dan harta benda mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab. Mereka adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah sabda Nabi tatkala beliau ditanya tentang amal apa yang paling utama, maka beliau menjawab sholat pada waktunya. Kita ingat, ya, saya ketika ada pesan Nabi, ya, kerjakanlah sholat, saya mengingat satu ayat yang luar biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ila akhir ayat. Ya, saya mengingat perjuangan beliau bahkan saat kita belum ada, ya. Nabi Muhammad SAW itu telah diketahui oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, sampai di dalam kitabnya itu disebutkan besok, ya, akan datang, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus Allah Subhanahu wa taala, nabi terakhir. Bahkan namanya disebutkan, namanya Ahmad, ya, mimba dismuhu Ahmad. Itu di Taurat pun disebutkan. Belum datang orangnya mereka sudah merasa senang, apalagi sudah datang orangnya, gitu kan. Sama seperti kita oleh Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu sakitnya Masya Allah, ya, ibaratnya seperti ditusuk oleh 1000 pedang. Ditusuk 1000 pedang, bagian badannya itu ditusuk 1000 pedang. Wong kita kena duri kecil wis jengat-jengat, apalagi ditusuk 1000 pedang di seluruh tubuh kita, ya. Ini yang memberi adalah malaikat Jibril langsung bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi menangis, wahai malaikat, kalau seandainya semua orang, semua umatku nanti akan mengalami semua sakit sakaratul maut itu seperti itu, maka timpakanlah sakit itu kepadaku sekarang. Ya, memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, timpakanlah rasa sakit sakaratul maut yang nanti akan diberikan kepada umatku nanti. Minta Nabi Muhammad diberikan kepada beliau.
Yo, padahal kita belum ada. Ya, saat itu kita belum ada. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan kita, sudah memintakan ampun kita. Tapi apa kata jawab? Ya, malaikat tidak bisa. Ya, yang dikabulkan permintaanmu hanya dikabulkan oleh setengahnya. Jadi kita masih bisa merasakan sakit saat sakaratul maut itu 500 ya, atau separuh daripada yang semestinya akan diberikan kepada kita. Yang kudunya diberikan 1000 hanya diberikan 500. Ya tetap loro ya, 500 tusukan pedang gitu kan. Setunggal mawon sakit apalagi 500. Makanya oleh Nabi ya, pokoknya wong yang sakaratul maut itu hanya satu, dia hanya mengingat amalnya ya kepada dirinya, dan dia hanya mengingat Allah. Kalau seandainya amalannya baik, maka saat itu dia hanya meminta pertolongan, ya Allah ampunilah saya. Ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Ya, saat mungkin kita sakit itu akan membuat energi yang luar biasa. Kemarin saya bertemu dengan orang-orang yang pernah dirawat karena corona, Pak. Itu cerita luar biasa dengan saya. Bahkan sampai dia sampaikan, kalau seandainya wabah ini yang menyerang saya saat ini, itu posisinya di rumah sakit, Pak. Minum obat sampai berapa? Sekali minum itu 16 butir, 20 butir, 23 butir sekali minum, padahal berapa kali minum dalam sehari itu. Ya, tapi beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada istrinya yang di rumah ya, dikirim Quran ya, karena ingat satu huruf yang ada di Quran itu akan apa? Memberinya kebaikan yang banyak. Hurung mantap dengan istighfar, hurung mantap dengan membaca subhanallah wa bihamdi, dia hanya tenang kalau saya diberikan Quran. Ya, cita-citanya kalau saya nanti meninggal, biarkan saya mati saat membaca Al-Quran. Coba bayangin, Pak. Gitu kan. Coba bisa enggak ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kepedihan yang seperti beliau. Ya. Ini jamaah haji saya salah satu ya. Ada rekan jamaah haji yang beliau terkena wabah kemarin gitu kan, dan cerita seperti itu. Ya. Pokoknya pun kula pasrah banget Pak Ustadz. Ajeng nopo-nopo mboten penak, dan saya tenang, saya bisa tidur setelah saya membaca Al-Quran. Ternyata memang betul, Pak, sakit itu gitu kan, saya juga terkena waktu itu selama kurang lebih 14 hari 20 hari malah totalnya itu. Orang yang mungkin tidak ada bawaan sakit saja itu wis luar biasa, apalagi mereka yang umurnya pun sepuh dan ada bawaan sakit, mungkin sakit potensinya tinggi, mungkin asam urat dan sebagainya, itu mungkin merasakan sakit yang sangat luar biasa. Makanya tidak jarang orang yang ketika terkena itu kan apa virus kemarin itu dibawa ke rumah sakit meninggal, bawa ke rumah sakit meninggal. Ya, walaupun ada kontra, ya itu urusan mereka dengan Allah itu. Saya hanya membahas tentang sakit yang saat diterita itu kan. Awalnya kita panas ya, dan akan merasa sangat dingin. Nek demam nggih demam sampai dhuwur banget. Kalau dingin ya sampai ketika kaki kita mungkin dipanaskan dengan air panas pun tidak akan terasa karena saking dinginnya. Ya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan sholat 5 waktu tak ubahnya sebuah sungai tawar dan jernih di depan pintu rumah masing-masing kalian. Dia mandi di sana setiap hari 5 kali. Adakah kalian melihat dakinya masih tersisa? Para sahabat menjawab, tidak ada. Ya, apakah kalian melihat kotoran di dalam tubuhnya itu masih tersisa? Kata Rasulullah. Maka sesungguhnya sholat 5 waktu melenyapkan dosa layaknya air melenyapkan daki. Kalau di dalam apa namanya, di dalam kitab ini disebutkan daki. Ya, ini lebih tepat diartikan dengan apa namanya, kalau kita melakukan kehidupan ya berarti yang melekat dalam
diri kita adalah dosa. Ya, berarti bisa juga disebutkan kotoran yang diumpamakan Rasulullah ini adalah sebuah dosa yang melekat pada diri kita. Dari mulai kita mengerjakan wudhu, ya, itu semuanya adalah doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita membasuh muka, ya, maka disunahkan kita merasa, ya Allah, bersihkanlah dosa pandanganku, bersihkanlah dosa lisanku, bersihkanlah dosa yang saat hari ini kita kerjakan. Maka kan dalam satu kitab yang kita mungkin tidak mendapatkan darinya, itu adalah penjelasan yang barangkali tidak disebutkan oleh guru kita. Urut-urutannya sama, Pak. Ya, wudhu gitu, dari mulai membasuh telapak tangan, kemudian kita kumur, beristinsyar, kemudian membasuh muka, kemudian tangan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ilmu yang disampaikan itu sama, ya, hadisnya pun sama, tetapi pesan yang ada di dalamnya, ya, saat kita berkumur, ya, ada harapan kecil di dalam hati kita yang menumbuhkan doa yang besar, ya, harapannya kecil. Kenapa? Karena dengan apa yang kita lakukan oleh lisan kita, ya, kita mungkin tidak percaya, mosok dengan kita berkumur-kumur, ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang ada di lisan kita, ya, itu hanya keyakinan, Pak, yang bisa, ya. Maka sesungguhnya ketika kita berwudu, ya, akan lenyap juga dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, dari mulai kumur, ya, telapak tangan kita, kemudian kita mengusap kepala, ya. Maka di dalam satu lembaga, mungkin ada daurah bahasa Arab, mungkin ada daurah hafalan Quran, tahfidzul Quran, itu pasti mengambil waktu setelah sholat. Karena pada Kanjeng Nabi, pendapat ulama, Pak, ya, karena waktu setelah sholat itu adalah waktu yang paling efektif saat kita untuk berpikir, ngafal, mungkin habis subuh ngantuk, habis duha ngantuk, habis Jumat habis zuhur ngantuk, habis asar ngantuk, habis maghrib ngantuk, habis isya ngantuk. Lah terus kapan setorannya itu? Kadang-kadang dari sebuah daurah itu, ya, saya pernah jadi peserta, saya juga pernah jadi panitianya, Pak, ya. Jadi panitia ki mboten penak, isik penak jadi peserta, ya. Kalau jadi panitia ya harus betul-betul gitu, sungguh-sungguh dalam kita membimbing orang yang ikut, ya. Coba kalau kita sholat mengerti tentang keutamaannya, wah, Pak No, wudhu ini menghapus dosa-dosa kita, ya. Belum lagi saat kita mengerjakan sholat, ya, itulah alasannya kenapa batal kok disuruh gitu, yang kentut, ya, bagian anggota badan yang lain, yang dibasuh anggota badan yang lain. Ini ada, Pak, di perdebatan dari orang non-muslim bertanya, kenapa umat Islam itu ketika kentut disuruh untuk mengulangi wudhu lagi, padahal anggota badan kentutnya itu kan ya tidak dibasuh, kan gitu. Pertanyaannya aneh, Pak, ya. Yang jelas ini, ya, berwudhu yang pertama adalah bisa membersihkan anggota badan kita dari kotoran, ya, najis. Yang lain adalah bisa membersihkan kotoran dari dalam hati. Ya, ini sudah disebutkan keutamaannya di awal nih, sudah saya sampaikan. Ya, satu lagi sebagai penutup, ini pas poin yang keenam, yaitu adalah setiap orang muslim yang masuk waktu sholat wajib, lantas ia berwudu dengan sebaik-baiknya, khusyuk dengan sebaik-baiknya, dan ruku dengan sebaik-baiknya, pastilah sholat itu menjadi penghapus dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa yang besar. Ini berlaku sepanjang masa. Maka dalam satu riwayat disebutkan, percuma gitu kan, orang yang mengerjakan
sholat 5 waktu lalu dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni dosanya sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang itu kan. Makanya hati-hati saat orang yang sedang menempuh belajar, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu diturunkan kepada kita. Ya, ini adab yang mungkin sering ditinggalkan oleh para pelajar, para santri, dan begitu juga kita. Ya, belajar mempeng, ya, direwangi tangi wengi, ya, direwangi mencari waktu yang lain supaya pelajaran itu bisa masuk kepada kita. Tapi ada satu yang dilupakan oleh para santri, ya, berdoa tok niku juga salah, tidak belajar. Tapi yang rata-rata mereka hanya mengandalkan, wah aku pinter, ya, bijiku matematika mesti 8 koma, kuwi paling sithik. Ya, nek komune tenanan ulangan iso 100, bisa 99, bisa 9,8 dan sebagainya. Dia hanya mengandalkan pikirannya, dia hanya mengandalkan IQ-nya. Tapi ketahuilah bahwa ilmu tersebut tidak akan bertahan lama dalam tubuh kita. Itu pasti akan hilang karena tidak berkah. Ya, itu pasti akan hilang karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak meridhoi ilmu yang diberikan kepada kita. Beda, ya, mungkin orang itu biasa saat di pondok, ya, orang itu biasa saat di sekolah, tapi munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang barokah. Ya, mungkin kita saat ini menjumpai, ya, yang sudah, ya, waktu di kelas, ya, ini mungkin cerita saja, ya. Jadi dulu ketika di kelas itu wong nggih mboten pinter banget, ya, ulangan ora tahu nggarap, tugas ngumpulke ming separuh, sering ditegur ke BP. Tapi saat lulus sudah lama, ya, mungkin bayangannya orang yang di kelas saat itu pinter, tapi sekarang pekerjaannya biasa-biasa saja. Tapi yang saat itu mereka, ya, mungkin bisa dikatakan malas belajar, nggarap tugas orang tahu, malah sekarang menjadi orang yang sukses. Ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu saat itu mungkin memang kedudukannya seperti, tapi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, santri kan punya pedoman gitu kan. Ape arep ora pinter, ya, tapi menang wirite, menang tungane. Ya, bahkan sampai ada yang menyampaikan belajar itu hanya sebagai syarat, ya, untuk menjadi pinter. Ya, berdoa adalah satu yang wajib, tapi nggih mboten, ya, dari tawakal, ya, kemudian kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang. Ya, usaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin, tawakali nggih sing gede, sehingga nanti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Mungkin yang sedikit ini bisa mengingatkan diri kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu, dalam mengerjakan amal soleh. Kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa akhirul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Malik, ya Qudus, untuk Bapak Ibu yang turut berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi ini, ya Allah, berikanlah kepada mereka keistiqomahan dalam beramal baik ini, ya Allah, dan tetapkanlah iman Islamnya, baguskanlah akhlak dan urusan akhirat juga dunia, ya Allah, dan kabulkanlah apapun yang menjadi hajat-hajat mereka, ya Allah.